Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarita. Saya dari kelas AKP 7A, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko perusahaan merupakan proses yang dibuat oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, atau personal lainnya yang diterapkan sebagai bagian dari penerapan strategi dan berlaku di seluruh lingkungan perusahaan. Manajemen risiko perusahaan ini dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang berpotensi terjadi dan dapat mempengaruhi perusahaan, sehingga mengelola risiko-risiko ini agar dalam batas-batas risk expected untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tujuan-tujuan perusahaan. Dalam bahasa Inggris sendiri, manajemen risiko perusahaan disebut dengan ERM atau Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management is a process effected by an entity's directors, management, and other personnel applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity and manage risks to be within its risk appetite to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectivity. Dalam manajemen risiko perusahaan memiliki tujuan. Tujuan dalam manajemen risiko perusahaan itu memuat kerangka-kerangka yang terdiri dari 4 kategori. Kategori pertama merupakan strategis. Kategori ini adalah tujuan tingkat tinggi atau high level goals, di mana diselaraskan dengan dan untuk mendukung misi perusahaan. Yang kedua adalah kategori operasi. Kategori operasi penggunaannya menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Kategori ketiga adalah pelaporan, di mana tujuannya itu adalah laporannya ini dapat dipercaya. Yang keempat, kategori ketaatan. Dalam kategori ketaatan ini, ketaatannya itu berarti terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, komponen ERM atau komponen manajemen risiko perusahaan. Komponen manajemen risiko perusahaan terdiri dari 8 komponen yang saling berkaitan. Komponen yang pertama adalah internal environment. Internal environment merupakan lingkungan internal yang menjadi penentu organisasi dan menjadi dasar-dasar bagaimana risiko dipandang dan diperlakukan oleh orang-orang dalam entitas, juga falsafah atau pandangan tentang pengelolaan risiko atau dan risk appetite dan nilai-nilai integritas serta etika dan lingkungan di mana mereka beroperasi. Komponen yang kedua merupakan objective setting, yang merupakan tujuan harus ada terlebih dahulu sebelum manajemen dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan. Komponen yang ketiga merupakan event identification, yang merupakan peristiwa-peristiwa internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan entitas harus diidentifikasi dengan membedakan antara risiko dan peluang. Komponen yang keempat merupakan risk assessment. Risk assessment merupakan risiko yang dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan terjadinya dan dampaknya sebagai dasar penentuan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Komponen yang kelima adalah risk response. Risk response sendiri merupakan cara manajemen memilih cara-cara untuk menanggapi risiko atau membagi risiko, mengembangkan sejumlah tindakan untuk mengejajarkan risiko dan risk tolerance dan risk appetite dalam entitas tersebut. Yang keenam adalah control activities. Control activities merupakan kebijakan dan prosedur dibuat dan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa tanggapan terhadap risiko dilaksanakan secara efektif. Yang ketujuh merupakan komponen information and communication. Dalam komponen yang ketujuh ini, informasi yang relevan diidentifikasi, dikumpulkan, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan pada waktu yang memungkinkan orang-orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
Yang terakhir atau yang kedelapan merupakan komponen monitoring. Komponen monitoring ini sendiri merupakan keseluruhan manajemen risiko perusahaan yang dipantau dan dikoordinasikan jika perlu. Selanjutnya adalah hubungan antara tujuan dan komponen manajemen risiko perusahaan. Hubungan ini digambarkan dalam matriks 3 dimensi seperti berikut. Nama matriks ini adalah Chaucer IRM Cube. Yang dalam gambar ini terlihat jelas tingkatan paling atas merupakan lingkungan internal yang kemudian disusul oleh pengaturan tujuan, kemudian mengidentifikasi peristiwa, melakukan penilaian risiko, respon risiko, pengendalian kegiatan, informasi dan komunikasi, dan pada bagian terakhirnya atau bagian paling bawah yaitu monitoring atau pemantauan. Nah, secara singkatnya, kubus ini menunjukkan hubungan antara tujuan dan komponen IRM, yaitu dengan memusatkan perhatian pada IRM untuk entitas yang bersangkutan secara menyeluruh atau berdasarkan kategori 4 tujuan atau dari 8 komponen unit organisasi dari sisi manapun. Oke, selanjutnya yaitu efektivitas enterprise risk management atau efektivitas manajemen risiko perusahaan. Menentukan efektif tidaknya IRM merupakan pertimbangan berdasarkan penilaian apakah kedelapan komponen memang ada dan berfungsi secara efektif. Karena kedelapan komponen ini juga merupakan kriteria atau ciri-ciri IRM yang efektif. Nah, dalam manajemen risiko memiliki keterbatasan sendiri. Keterbatasan IRM atau Enterprise Risk Management merupakan kenyataan karena pertimbangan manusia dalam membuat keputusan bisa salah keliru. Keputusan menanggapi risiko dan penentuan sistem serta prosedur pengendalian harus mempertimbangkan relative cost and benefits. Kegagalan bisa terjadi karena kesalahan manusia. Pengendalian dapat diterobos lewat kolusi 2 orang atau lebih dan manajemen mampu mengesampingkan keputusan-keputusan enterprise risk management. Selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab enterprise risk management. Peran dan tanggung jawab enterprise risk management ini tentu merupakan tanggung jawab setiap orang yang ada di dalam perusahaan, yaitu pertama, direktur utama bertanggung jawab sebagai pemilik enterprise risk management. Yang kedua yaitu manajer. Kenapa? Karena manajer mendukung falsafah IRM, mendorong ketaatan terhadap risk appetite dan mengelola risiko dalam wilayah tanggung jawab mereka sejalan dengan risk tolerance-nya sendiri. Yang ketiga yaitu personal lainnya. Personal lainnya memiliki tanggung jawab melaksanakan enterprise risk management sesuai dengan petunjuk dan protokol yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah peran dan tanggung jawab dari pihak luar. Kenapa dari pihak luar? Karena pihak luar memberikan informasi yang bermanfaat dalam melaksanakan enterprise risk management. Nah, bagian yang paling penting adalah hubungan antara audit internal dan enterprise risk management. Hubungan antara audit internal dan enterprise risk management yaitu terlihat ketika audit internal harus mengaudit kerangka enterprise risk management untuk memberikan assurance kepada direksi atau dewan komisaris dan senior manajemen mengenai kecukupan dan keefektifan enterprise risk management itu sendiri. Misalkan suatu perusahaan belum mempunyai fungsi enterprise risk management yang efektif karena enterprise risk management masih tahap awal pengembangan, audit internal terpaksa melaksanakan penilaian risiko sendiri. Selanjutnya yaitu hubungan antara audit internal dan IRM terdapat dalam diagram kipas audit internal dan IRM. Dalam kipas tersebut menunjukkan hubungan antara audit internal dan IRM itu terbagi dari 3 bagian. Pada gambar tersebut
pada bagian kiri berwarna biru muda merupakan wilayah berisi peran audit dalam audit internal. Yang kedua merupakan bagian berwarna biru di tengah diagram merupakan wilayah audit internal, asal dan pengamanan. Bagian kanan kipas yang menggambarkan wilayah tidak boleh dimasuki oleh audit internal. Baik, selanjutnya kita akan membahas istilah-istilah manajemen risiko. Dalam manajemen risiko perusahaan terdapat beberapa istilah. Yang pertama, risk appetite yang merupakan selera risiko. Risk appetite atau selera risiko merupakan jumlah risiko secara umum suatu organisasi bersedia menerimanya dalam rangka meraih keuntungan. Setiap organisasi mengejar tujuan atau target dalam menambah nilai dan secara umum memahami risiko terkait yang diambilnya, keputusan yang diambilnya. Dalam menetapkan risk appetite, manajemen dengan review dan persetujuan direksi, Dewan Komisaris perlu mengambil 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan risk appetite atau mengembangkan selera risikonya, kemudian mengkomunikasikan selera risikonya, dan terakhir memantau selera risikonya atau risk appetite. Contohnya terjadi pada Universitas ABC. Tujuan utama Universitas ABC adalah melanjutkan keunggulannya dalam pengajaran dan penelitian yang menjadi daya tarik bagi mahasiswa cemerlang dan merupakan tempat prioritas untuk staf pengajar unggulan. Nah, selera risiko atau risk appetite dari Universitas ABC sendiri yaitu mengakui bahwa risiko ada di dalam hampir semua kegiatannya. Dalam menjalani proses, anggota manajemen menggunakan suatu kontinum untuk menyatakan risk appetite untuk tujuan-tujuan utama Universitas ABC, yakni pengajaran, riset, dan efisiensi operasional. Dari segi operasional manajemen, misalnya memberikan risk appetite yang tertinggi untuk biaya komputer yang tidak kompatibel. Nah, istilah yang kedua yaitu risk tolerance atau toleransi resiko. Risk tolerance atau toleransi resiko merupakan tingkat resiko yang dapat diterima berkenaan dengan mencapai tujuan yang spesifik dan seringkali lebih baik diukur dalam unit yang sama seperti yang digunakan untuk mengukur tujuan terkait. Contoh dari risk tolerance sendiri dari kasus Universitas ABC dapat diambil yaitu tolerance statement sejalan dengan risk appetite yang rendahnya, yaitu Universitas ABC memperkirakan tidak ada penurunan sifat, kualitas, atau jumlah publikasi sehubungan dengan misi penelitian. Yang kedua, Universitas ABC memperkirakan tidak akan ada penurunan dalam jumlah walaupun nilai bantuan yang dihasilkan staf pengajar. Yang terakhir yaitu risk maturity atau kematangan risiko. Istilah risk maturity atau kematangan risiko ini adalah mengukur seberapa jauh suatu organisasi telah melaksanakan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan best practice yang berlaku. Perusahaan yang mengukur risk maturity yaitu untuk dapat membuat evaluasi yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan menggunakan kriteria best practice. Nah, yang kedua yaitu untuk menentukan hal-hal yang perlu disempurnakan dan peluang-peluang bagi organisasi ke tingkat kematangan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, merencanakan dan memulai langkah-langkah perbaikan yang tepat. Nah, risk maturity model sendiri ataupun model risk maturity itu sendiri adalah sebagai berikut. Nah, di dalam risk maturity ini ada ad hoc atau ad hoc tingkatan pertama merupakan ad hoc, kemudian initial yang tingkatan ketiga repeatable, yang keempat manage, dan yang kelima adalah leadership. Memiliki 7 attributes, 25 competency drivers, 68 key readiness indicators yang merupakan dari take the survey sampai get your maturity score. Nah,
Example-nya ini merupakan dari Risk Management Society Online Assessment Model by Stephen Minsky 2006. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.